Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Santoso, NIM 0523785579. Prodi Sistem Informasi UT Bandung. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum mata kuliah basis data untuk tugas 2, yakni membuat basis data MySQL. Sebelumnya saya sudah mengunduh soal dari tugas 2. Berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD di atas, silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SMBP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Sebelumnya kita akan membuka SMBP, kita akan aktifkan Apache sama MySQL-nya. Untuk membuat database, terdapat dua cara, yakni dengan CMD, dengan mengetik MySQL, nah di sini sudah masuk, tapi pada kali ini saya akan membuatnya di PHP MyAdmin. Dengan klik admin, untuk membuat database baru, kita akan masuk di basis data. Kita akan membuat database rumah sakit. Rumah sakit, kita buat. Nah, dalam database rumah sakit ini, kita akan buat tabel dokter. Ke database rumah sakit, terus di tab SQL. Kita akan buat create tabel dokter, kurung buka, kurung tutup. Selanjutnya pada tabel dokter terdapat ID dokter. Berjumlah 3, jenis primary, selanjutnya nama dokter. Berupa varchar panjang 30 karakter dan tanggal lahir, kemudian alamat dokter, alamat dokter, nomor HP, karakter, kemudian spesialis. Dan terakhir waktu kerja. Kita cek lagi ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Dan kita akan buat, ya, di sini sudah masuk untuk tabel dokternya di bagian struktur. Kita lihat sudah ada ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Selanjutnya untuk tabel berikutnya kita akan buat tabel pasien.
ke bagian tab SQL. Kita akan salin saja. Di tabel pasien ini terdapat ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Kita kirim. Selanjutnya setelah tabel pasien, yakni administrator. Masuk ke database rumah sakit, SQL. Kita cek lagi. ID admin, waktu jaga, nama admin. Kita kirim. Dan di sini sudah masuk administrator. Tabel berikutnya kita akan buat pasien dokter. Masuk ke database rumah sakit. Kita cek lagi. Terdapat ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resep. Kita akan buat tabel berikutnya, yakni daftar. Masuk ke database rumah sakit kembali. Kita cek di bagian daftar, terdapat ID daftar, ID pasien, dan admin. Tambahkan lagi database, tambahkan lagi tabel dokter admin ke dalam database rumah sakit. Ini tabel yang terakhir. Masuk rumah sakit, database rumah sakit, SQL. Kita cek lagi untuk tabel dokter admin, berisi ID data, ID dokter, dan ID admin. Nah, setelah tabel ini sudah ada dalam database rumah sakit, yakni tabel administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Selanjutnya saya akan membuat atau menginput untuk tabel pasien. Kita masuk ke tambah. Di sini kita masukkan nilai dari ID pasien. Misal 01, jenis kelamin laki-laki, alamatnya. Berikutnya yang nomor 002, ini jenis kelaminnya perempuan, dan kita klik OK. Di sini kita cek sudah masuk Aldi dan Cahayati. Kita tambahkan lagi. Kita kirim lagi dan tambahkan satu lagi. Kita cek lagi untuk tabel rumah sakitnya, tabel pasien maksud saya. Di sini sudah masuk Aldi, Cahayati, Denny, Hasan, dan Megan. Selanjutnya kita akan membuat relationship pada masing-masing tabel berupa foreign key. Untuk tabel pasien, kita masuk ke struktur. Di bagian sini di bagian pasien kita masuk ke ID pasien. Dengan cara lainnya atau more, masuk ke indeks,
dan pilih OK. Nanti di sini kayaknya ada dua, satunya berwarna abu-abu. Selanjutnya kita di bagian daftar, kita akan buat juga relationship-nya ke struktur. Di sini di bagian daftar kita akan masuk ke ID admin dan ID pasien. Indeks. Oke. Sudah ada. Dan ID admin juga. Berikutnya ke administrator. Di bagian administrator kita masuk ke struktur. Dan di sini bagian ID admin. Indeks. Sudah masuk. Berikutnya setelah administrator, dokter admin. Di bagian dokter admin, struktur. Di sini ID admin dan ID dokter. Setelah dokter admin, kita masuk juga ke tabel dokter. Di tabel dokter ini kita ubah di ID dokternya. Ini indeks. Ya, sudah masuk. Terakhir pasien dokter. Di bagian pasien dokter ini untuk ID dokter dan ID pasien. ID dokter, ID pasien. Nah, setelah kita buat untuk variant key-nya, kita akan masuk ke desainer. Kita akan lihat. Nah, di bagian desainer ini kita akan susun dulu untuk bagian dokter admin, kemudian administrator. Oke. Administrator dan daftar. Nah, kemudian bagian dokter, terus di sampingnya pasien dokter. Di sini kita akan membuat relasi dari ID dari pasien ke daftar, yakni di bagian ID pasien. Sebelumnya kita simpan dulu, save, simpan halamannya, tugas 2. Sudah kita simpan, kita buat relasi dari tabel pasien ke daftar di bagian ID pasien. Ini masuk ke cascade, update-nya juga cascade. Pilih OK. Selanjutnya di bagian ID admin, administrator dan daftar. Kita buat relationship-nya dari administrator, ID admin ke kemudian di bagian dokter admin dan administrator. Dokter admin dan administrator, di sini kita akan hubungkan ID admin. Biasa masuk ke create relationship. Kita akan hubungkan dokter admin dengan administrator di bagian ID admin. Klik ID admin, di sini juga klik. Kita pilih cascade. Ini juga cascade. Oke. Selanjutnya di dokter dengan dokter admin. Ini kita masuk ke ID dokter. ID dokter. Di sini juga ID dokter. Pilih OK. Selanjutnya kita di bagian dokter dan pasien dokter. Kita akan buat relasi untuk dokternya.
Dan terakhir di bagian pasien, pasien dokter dan pasien. Dari pasien, ID pasien ya, ke ID pasien di pasien dokter. Kita coba refresh. Nah, di sini sudah saling terhubung. Kita akan rapihkan dulu. Sini untuk relationship-nya sudah terhubung, dan selanjutnya kita akan coba masuk ke CMD. Di sini kita akan masuk ke database dengan ketik show database. Kita tutup dan ketik. Terdapat beberapa database dan di dalamnya juga terdapat database rumah sakit. Kita akan masuk ke database rumah sakit. Ketik use rumah sakit. Jangan lupa penutupnya. Nah, kita akan menampilkan tabel yang berada dalam database rumah sakit. So, terdapat tabel administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Dan kita akan masuk ke tabel pasien. Select from pasien. Select from pasien. Di dalam tabel pasien ini muncul beberapa nama pasien. Kita akan melakukan atau menampilkan data untuk pasien perempuan. Select nama pasien, jenis kelamin, from pasien, where, jenis kelamin perempuan. Dan di sini terdapat satu, Cahayati, jenis kelamin perempuan. Begitupun kita akan mencoba untuk menampilkan data dari tabel pasien dengan jenis kelamin laki-laki. Select nama pasien, jenis kelamin, from pasien, where, jenis kelaminnya laki-laki. Dan di sini muncul semua yang berjenis kelamin laki-laki, ada Aldi, Denny, Hasan, dan Megan. Selanjutnya kita akan simpan hasil untuk tugas 2 ini. Dan demikian untuk praktikum tugas 2 mata kuliah basis data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.